Betul lah kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya. Yang penjudi datang, yang koruptor datang, yang orang zolim suka membunuh datang, agen narkoba datang, pelacur datang, pezina datang. Itu hari raya, itu orang Islam, KTP-nya. Tapi kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang beriman, lihat waktu subuh. Siapa yang selalu datang waktu subuh, itulah tanda imannya. Maka ibu, kalau ingin cari menantu bu, jangan di kantor BRI, ya, riba. Jangan di kantor pajak, riba. Walau gajinya banyak, uang pajak haram tuh bu, ya. Nah, jangan cari di pasar cari menantu. Kalau ingin cari menantu tuh di masjid waktu subuh. Siapa yang selalu datang ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu, walau umurnya 65 tahun. Loh kok ketawa? Bapak ibu, sekarang ibu pilih tuh bapak-bapak itu tuh. Siapa yang rajin ke masjid, walau 60 tahun, ambil jadi menantu. Saya yakin menantu ibu yang 65 tahun tuh nggak akan selingkuh lagi. Coba nggak percaya? Ya apa gunanya punya menantu muda, ganteng, punya mobil mewah, sarjana SAG, S-nya S1, S2, S4, ke masjid nggak subuh, ngapain begitu? Mohon maaf Pak, mohon maaf, di kampung saya ada sekolah STIB. Di Pariaman itu ada sekolah STIB. Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Jadi barua di kampung ambu Pak, sarjana Pak, nggak sombong Bu. Di kampung ambu barua aja sarjana. Tapi yo barua tuh nggak pernah ke surau. Barua dan sarjana tuh nggak pernah ke surau. Barua. Jadi kalau ada anak awak minantu awak le sarjana, sari ke surau, ambil dojo barua. Hah? Oto Pajero untuk jalan-jalan ke kantor barangke kamu saji indah. Barua. Atau sak kasana kaji. Itu gajinya. Jadi nggak usah bangga kalau anak menantu sarjana, nggak usah bangga. Kampung ambu barua sarjana bu. Tapi yo barua tuh nggak pernah baca Quran, nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah ke surau barua. Ya, ini. Jadi kata tokoh Yahudi tadi itu, mereka tidak akan takut kepada umat Islam sampai masjidnya umat Islam di waktu subuh seramai waktu sholat Jumat. Makanya celik Pak Ibu sekalian, saudara kita di Palestina berpuluh tahun dibantai, nggak takut mereka itu. Saudara kita di Palestina dibantai hancur-hancuran bu Pak. Anak kecil hancur kepalanya, nggak ada negara Islam yang melindungi membela. Bayangkan itu. Tetapi Israel yang penjajah, Israel yang membantai itu dibantu sama Amerika yang katanya negara demokrasi, negara yang menjunjung hak asasi manusia. Amerika membantu Israel, Inggris, Jerman, Prancis, datang tentaranya, datang alat-alat perangnya membela Israel. Saudara kita di Palestina, siapa yang merimpin tentaranya? Ada tentara Islam yang berani datang sana. Berani sama orang Islam aja bantainya. Makanya orang kafir Yahudi itu tidak takut Pak Ibu sekalian. Kenapa? Dia tahu kita cuma pandai mengutuk. Bertahun-tahun begitu Pak Ibu sekalian. Mereka mengukurnya daripada sholat subuh. Kenapa mereka mengukur sholat subuh? Karena benar kata Rasulullah, sholat yang berat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh berjamaah. Jadi kalau ada laki-laki yang sering nggak datang ke masjid waktu isya dan subuh, munafik. Dan ingat, jangan sampai orang munafik itu ada di rumah kita. Apakah suamilah namanya, apakah ayahlah namanya, anak lelakilah namanya, menantukah namanya, sholat suka di rumah sholatnya, munafik kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah tegaskan, sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid, sebaik-baik sholat fardu wanita itu di rumah. Tapi bila wanita meminta izin sholat di masjid, jangan dihalangi. Jadi kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Udah Pak Haji, udah Pak Umroh, sholat di rumah, haji solehah. Ya. Tempat sholat fardu bagi laki-laki itu di masjid, bukan di rumah. Di rumah itu untuk padusi. Kalau Rasulullah katakan
Aku ingin segera dikumandangkan qomat dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada laki-laki yang masih berada di rumah, sementara qomat sudah berkumandang, maka akan aku bakar rumah mereka. Dibakar Rasulullah, Pak Ibu. Kalau di rumah tuh ada laki-laki yang balik, sehat, berakal, kira-kira rumah kita selamat enggak? Rumah kita selamat enggak kira-kira? Ayahnya rajin ke surau, itu pun karena udah pensiun, ya kan? Waktu dinas dulu sombong nggak tanggung, nggak pernah ke surau, rapat, meeting, udah pensiun nggak laku baru ke masjid, ya. Ayahnya rajin ke surau, anaknya dibawa enggak? Nah, kok bisa Pak Ibu sekalian bawa anak-anak sebesar ini bawa ke masjid waktu subuh? Ya kalau dia ribut-ribut lari-lari wajar, nama juga anak-anak, dunia anak-anak. Ya tapi kalau bapak-bapak yang lari-lari yang kurang ajar tuh namanya itu. Kalau anak-anak yang lari-lari ribut wajar, itu anak-anak. Tapi kalau bapak-bapak yang ribut itu kurang ajar, sepak bapak tuh keluar tuh. Dunia anak-anak memang dunia bermain, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia sambil kalau dia bermain, dia sambil merekam itu. Coba lihat, anak-anak TK nggak pandai baca, nggak pandai tulis, hafal lagu cinta nggak? Apa lagu cinta dia? Ya, coba anak TK itu. Jadi anak-anak ini rekamannya bagus, Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu bawa dia sejak kecil ini akan terekam sama jiwanya. Dulu aku kecil dibawa sama ayahku ke masjid, alhamdulillah. Ya. Jadi jangan diusir Pak, anak-anak ribut tuh jangan diusir, diarahkan saja. Jangan ribut ya. Jangan, rasa tuh, gak diajang deh ayahang. Kiranya menantu awak kiranya. Sama cucu awak lupa. Kiranya awak hari itu cucu awak. Gak diajang deh ayahang, si ayahang. Kakek. Ini anak cucu, anak cucu bawa kiranya. Main hari-hari aja. Tapi misalnya, ya. Maka pengurus masjid hendaknya melayani umat. Ya. Di Masjid Seragen itu, Pak, Masjid Al-Falah itu dibuka restoran gratis. Masya Allah, dibuka restoran. Biar mau kalah Pak, kita dipandang ke orang punya restoran, punya kafe. Nanti kita masjid buat kafe gratis. Nih baru saya lihat nih masjid 1 juta pemuda Pak. Sedangkan masjid 1 juta pemuda. Jamaah yang ketiduran di musola bukan diusir, dibangunkan, dikasih bantal. Dikasih bantal Pak. Hah? Bahkan dikasih kasur yang tipis itu, kasur yang bisa berlipat tuh, dikasih kasur, dikasih bantal, begitu. Masya Allah. Ya. Kemudian ada jamaah yang habis sholat istirahat, duduk, apakah buka handphone dia, buka Quran dia, dikasih kopi, dikasih snack. Hah? Kalau begitulah masjid Pak, apa nggak cinta orang sama masjid? Hah? Rindu orang. Kalau Masjid Al-Huda buat bentuk begitu tuh, dari Pariaman saya tunggu kemari saya sholat itu. Oh di Al-Huda tuh setiap subuh ada teh talua. Katu baik boleh tunjang, iyo bawa dari rumah. Kok bisa? Tapi lah buah kok, tapi pinggir jalan nih kita jadikan masjid tempat yang dicintai khususnya para pemuda. Jangan kalah sama kafe-kafe Pak. Kafe wifi gratis, kita buat juga masjid wifi gratis. Enak kali yang muda-muda tuh Ustaz. Biar enak dulu dia. Enak-enaknya dia. Dia mabuk dia di masjid, balik dia ke masjid sudah itu lagi. Ya. Tapi sediakanlah pendampingnya, jangan dilepaskan begitu saja. Terakhir Pak, kiat bagaimana supaya masjid ramai waktu subuh. Alhamdulillah sejak saya berdakwah di berbagai daerah, di Cilacap, di Aceh Kuala Simpang, di Mandailing Natal, Tapanuli sampai ke Malaysia, saya senantiasa mengajak murid-murid saya safari touring dari masjid ke masjid, ya. Bahkan di beberapa tempat saya ajak remaja itu malam minggu tidur di masjid. Malam minggu tidur di masjid. Habis sholat isya tahsin tajwid. Habis tahsin tajwid jam 10 tidur, jam 3 bangun sholat tahajud. Habis sholat tahajud muhasabah. Habis muhasabah persiapan sholat subuh. Habis sholat subuh tabligh akbar. Habis tabligh akbar dapat sarapan gratis setiap malam Ahad, malam minggu. Jadi alihkan perhatian remaja-remaja, pemuda-pemuda malam minggu di kafe-kafe. Kita buat malam minggu di masjid. Jangan mau kalah kita sama orang di kafe.
Maka benar Pak, orang kafir itu tak pernah berhenti memerangi kita. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudu an dinikum istata'u. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu. Nah ingat Pak, selamatkan para pemuda. Mana muda-muda kita ini? Maka kedepannya kita buat program mabit. Jadi kalau bisa Pak, entah sebulan sekali buat tablik akbar, subuh berjamaah dan mabit. Ya. Dan itu sudah saya buat juga hari ini di Nagari Kacang, Danau Singkara. Ya, jadi buat tablik akbar Pak setiap malam Ahad. Coba lalu sebulan sekali dulu. Ya, jadi programnya bagaimana? Tablik akbarnya bisa setelah Isya, ya. Kemudian atau habis Isya itu pemuda-pemuda diajak tahsin tajwid sama bapak-bapak semuanya tahsin tajwid, ya. Kemudian nanti tidur. Ya tidur, kalau tidak di bawah tidur di atas misalkan. Kalau takut karpetnya kotor kasih alas, ya dikasih alas Pak. Ya tikar-tikar yang murah-murah itu, ya. Atau sediakan bantal misalkan. Kemudian nanti jam 3 malam sholat tahajud, ya. Habis sholat tahajud berdoa muhasabah. Habis muhasabah nanti persiapan subuh tablik akbar. Diundang semua warga-warga sekitar apa nih di Panam ini, ya. Kemudian sudah tablik akbar, sediakan sarapan gratis, ya. Yang simpel-simpel aja sarapan gratis untuk menaikkan ekonomi warga kita juga. Kok ada jamaah awak yang jual lontong, bulan kini lontong ini kami borong, siapkan 1000 porsi lontong untuk jamaah. Ada jamaah yang buka kedai kopi, tolong sediakan teh talu atau teh manis, kopi susu, ya, untuk malam minggu besok. Jadi naik taraf ekonomi jamaah awak tuh, ya. Kemudian habis sarapan pagi, kok yang mau kok maraton yang muda-muda itu anak-anak bawa jalan santai, ya. Itu kiat-kiat. Jadi sebenarnya Pak Ibu sekalian ada 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Ada 8 strateginya. Nah, mau dengar Pak Ibu sekalian? Kalau mau saya sampaikan ini sampai subuh nggak selesai nih, ya. Nah jadi kira-kira sanggup nggak Pak Ibu sekalian sampai subuh kita ngaji nih? Sanggup? Nah, itu jujur Ibu. Ibu itu mewakili hati saya. Saya pun tak sanggup. Tapi kalau nonton bola, kenapa harus sanggup nonton bola sampai pagi, Pak? Nonton bola orang sanggup sampai pagi. Padahal dia main bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan lakinya, bukan menantunya. Sanggup nonton bola sampai pagi. Full. Subuh teler semuanya. Nah, dengan bola Allah nggak ada apa-apanya dibandingkan bola. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf Pak Ibu sekalian, kenapa orang menilai ceramah saya keras? Sebenarnya bukan ceramah saya yang keras, cuman memang karena saya ini campuran Pariaman pinggir laut sama Medan, jadi kayak gini suara saya. Ya. Kalau saya bilang seperti anjing, bisa seperlunya itu. Perumpamannya seperti anjing. Iya, ya. Jadi kalau ada anak daro Jumara Pulai tidak sholat tu baralek binatang, ya. Ya. Baik Ibu sekalian, jadi maknanya saya ingin mengajak kepada kita semuanya, mari ramaikan masjid, ramaikan surau. Jangan kita saja, bawa keluarga kita, bawa menantu kita, bawa anak-anak kita, didik mereka dari kecil. Karena pepatah mengatakan kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, tua berubah pun tidak. Bapak sekalian dimati oleh Allah, kiranya inilah mukadimah kajian pembuka kita ya. Ini baru mukadimah nih Pak Ibu sekalian. Ya, belum materinya ini. Ya, insya Allah materinya 3 bulan berikutnya. Oh ya, baik Ibu sekalian, insya Allah mukadimah yang materinya kalau berkenan 3 tahun ke depan ya saya akan adakan safari dakwah lagi. Ya, silakan nanti segera di share kalau ada yang mengundang. Kalau khutbah Jumat silakan, ada yang mau buat gerakan subuh berjamaah kita buat bersama. Bila bersalah rahmati Allah, kita tutup majelis kita ini dengan doa kita bersama. Semoga dengan kebersamaan kita mendoa ini, kalau tidak semua diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kita ada yang diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan semoga kiranya Allah berkenan menyatukan hati kita, menyingkirkan perpecah belahan di antara kita, karena sekarang kita miris, banyak di antara umat Islam saling pecah belah.
Ustadz ini ditahzir, ustadz itu ditahzir, ustadz ini diusir dari masjid dan segala macamnya. Karena ya itu tadilah kita diadu domba dan kita mengikuti rentak orang kafir, kita diadu domba Bapak sekalian. Kadang jenggot sama panjang, jubah sama gantung, jidat sama hitam, ya karena nggak satu pengajian musuh, ya. Nah, oh nggak satu, enggak. Waalaikumsalam, ya diberi salam assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, karena bukan satu pengajian. Nah, jadi mudah-mudahan ya baik kita yang berjenggot atau enggak kita satu soft dalam barisan, ya. Nah, baik kita celana gantung atau enggak, kata Ustaz Abdul Somad, jangan permasalahkan celana gantung apa enggak, yang enggak bercelana baru kita permasalahkan, ya. Nah, demikian saja, mari kita tutup majelis kita dengan doa bersama. Nabda bi al-Fatihah, Ummul Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika ya Allah. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam hari ini kami hadir di rumah-Mu ya Allah. Kami bermunajat kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan ya Allah. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, agar kiranya iman dan takwa kami menyelamatkan kami, memberikan anugerah kebahagiaan di dunia dan di akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka dengan kasih sayang-Mu yang mulia sebagaimana mereka menyayang kami di waktu kecil. Ya Allah, lampaukanlah kuburan orang tua kami yang telah tiada. Jauhkan mereka daripada siksa kubur dan anugerahkanlah kepada mereka nikmat kubur. Begitu pula anugerahkanlah kepada guru-guru kami, kepada pendidik-pendidik kami, kepada alim ulama kami, ustadz-ustadz kami, begitu pula kepada pemimpin yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami daripada musibah dan malapetaka bencana ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang beriman dan bertakwa. Hancurkanlah pemimpin yang zalim yang tidak mau bertobat kepadamu ya Allah. Hancurkanlah pejabat-pejabat yang menguras harta negeri ini untuk memperkaya diri mereka dan menyengsarakan rakyat-rakyat mereka ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Muliakanlah saudara kami di Palestina ya Allah. Sungguh kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong saudara kami di Palestina ya Allah. Kami melihat setiap harinya anak-anak muslim, anak-anak kami juga ya Allah, mereka hancur berkeping-keping tubuh mereka ya Allah. Para wanita terhina, orang tua kehilangan anaknya, anak kehilangan orang tua ya Allah. Mereka dibantai di mana-mana tanpa ada pembelaan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami, tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah, hanya sebatas doa yang bisa kami berikan untuk saudara kami ya Allah. Sungguh mereka lah orang-orang yang mulia, orang yang kuat di muka bumi ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'il. Jadikanlah mereka mati syahid dalam mempertahankan akidah mereka ya Allah. Hancurkanlah orang-orang zalim Yahudi, Israel, laknatullah alaih. Hancurkanlah tentara mereka, hancurkanlah pasukan mereka,
Hancurkanlah persenjataan mereka ya Allah. Amerika yang terlaknat, Jerman yang terlaknat, Perancis yang terlaknat, yang bersubahat berbuat makar untuk menghancurkan saudara-saudara kami. Begitu pula kami di Indonesia ini ya Allah. Jagalah, lindungilah ulama-ulama yang jujur, yang berani menyampaikan kebenaran, mengingatkan para pemimpin yang zalim ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Salim. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin ya Allah. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Indonesia ya Allah. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, satukanlah hati kami di masjid ini ya Allah. Semua yang hadir di masjid ini ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di masjid ini kami berkumpul ya Allah. Pertemukanlah kami di surgamu bersama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.